Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nadila dengan NIM 24060138. Saya merupakan mahasiswa dari kelas 2024-1060-0118 Statistika FEB titik 60 titik 0007 dengan dosen Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME, pada hari Jumat pukul 9.41 sampai 12.20, daring 101. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bab 3, yaitu ukuran pemusatan. Apa saja ukuran pemusatan itu? Menurut materi yang telah saya baca dan telah saya pelajari, ukuran pemusatan itu ada 3 subbab, yaitu rata-rata, median, dan modus. Apa sih rata-rata, median, dan modus tersebut? Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT. Nah, ini dia. Saya akan mempresentasikan sebuah PPT ukuran pemusatan data prodi statistika. Nah, pertama kita akan masuk di pengertian ukuran pemusatan data. Apa sih pemusatan data itu? Pemusatan data itu berfungsi sebagai suatu ukuran yang menunjukkan nilai pusat dari sekelompok data. Ukuran pemusatan data ini berguna bagi khalayak ramai untuk kepentingan mereka, agar mereka itu bisa mengambil sebuah solusi yang tepat. Misalnya, saya adalah seorang siswa SMA misalnya, kelas 3 SMA, dan saya ingin masuk SNDT untuk perkuliahan nanti. Maka saya akan melihat apakah rata-rata setiap nilai saya itu meningkat. Jika meningkat, maka tentu saya akan lebih percaya diri bahwa saya akan diterima di kampus yang saya inginkan. Namun, jika itu tidak meningkat, saya bisa lebih belajar dengan giat lagi, begitu. Selanjutnya, nah ini dia yang saya jelaskan tadi. Ukuran pemusatan data itu ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Apa sih yang kamu tahu tentang mean atau rata-rata? Mean dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Secara matematis, mean atau nilai rata-rata dapat dituliskan sebagai X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar merupakan nilai rata-rata dan XI adalah nilai data ke I. N adalah banyaknya data. Oh ya, tidak hanya satu saja guys, maksud saya teman-teman semua. Mean itu terdiri dari 2 rumus. Yang pertama, itu ada rata-rata hitung sampel. Yang kedua, rata-rata hitung populasi. Sampel artinya sebagian, populasi artinya kumpulan dari bagian-bagian tersebut, atau populasi itu termasuk dengan kelompok. Kalau tadi saya sudah menjelaskan yang ini merupakan sampel, rumus dari sampel ini. Dan ini merupakan data kelompok. Apa sih rumusnya? Rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI.
per sigma FI. Apa sih FI dan XI yang saya maksudkan? Nah, di sini sudah ada keterangannya. X bar adalah nilai rata-rata, XI nilai tengah kelompok data ke I, dan FI frekuensi kelompok data ke I. Selanjutnya kita akan memahami mengenai median. Apa sih yang kamu tahu mengenai median? Menurut pengetahuan saya, median adalah bukan pengetahuan saya saja, tetapi saya juga menyinkronkan apa yang saya tahu dan mencari tahu di tempat di mana saya bisa cari tahu. Contohnya apa? Saya bisa bertanya kepada Google atau AI yang lain, Chrome, dan lain sebagainya. Dan di sini saya menyimpulkan bahwa median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Maksudnya bagaimana? Sebelum kita menentukan nilai tengah dari sebuah data, kita harus mengurutkan nilai tersebut, baik dari terkecil maupun terbesar. Kita dapat mengurutkannya. Jika banyak data ganjil, tentu kita langsung bisa menentukan nilai tengahnya. Maksudnya apa? Misalnya, kita punya data 5. Apa-apa saja yang 5 itu? 1, 2, 3, 4, dan 5. Terdapat 5 data yang masing-masingnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu nilai tengahnya yang mana? Yang terletak di tengah-tengah. Apa yang terletak di tengah-tengah? Nilai 3. Artinya, nilai 3 adalah mediannya. Begitu. Atau contoh lainnya, misalnya di 5 ini ada 7, 5, 3, 1, min 1. Jadi kita bisa mengurutkan dari terbesar atau terkecil. Atau saya buat contohnya itu tidak berurutan dulu. 5, 7, 3, 9, 1. Tidak mungkin kan yang tengah-tengah itu, bisa jadi sih yang tengah-tengah yang saya sebutkan itu merupakan nilai tengah, cuman kita harus, kita harus mengurutkan dari yang terbesar atau terkecil. Nah, saya tadi mengatakan bahwa yang terkecil adalah 1, lalu 3, lalu 5, lalu 7, lalu 9. Artinya, nilai tengahnya berapa? Nilai mediannya berapa? Ya, nilai mediannya adalah 5. Karena tadi di sini 1, di sini 3, di sini 5, di sini 7, dan di sini 9. Nah, 5 ini adalah mediannya. Lalu, pertanyaannya, bagaimana jika banyaknya data genap? Jadi, jawabannya adalah, jika jumlah data genap, maka 2 data di tengah dibagi 2. Oke, kita misalkan ada 6 data. Di sini 6. 6 data ini, misalnya, saya cobakan nilai ganjil saja. Di sini 3, di sini 7, di sini 5, di sini 1, di sini 9, dan di sini 11. Manakah nilai tengahnya? Nah, jangan lupa teman-teman, bahwasanya kita harus mengurutkan datanya dahulu. Oke, akan kita urutkan. Saya akan mengurutkan dari yang terkecil. Itu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi mana sih Mutia? Nilai tengahnya? Nilai tengahnya adalah set. Berarti ini. Ini merupakan nilai tengahnya. Ini nilainya berapa tadi? Mari kita ulang. 1, 3, 5, 7. Berarti nilai tengahnya adalah 5 dan 7. Oke, 5 dan 7 akan kita jumlahkan. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka
Nilai tengah yang kita dapatkan dari hasil em, yang kita cari tadi itu, mediannya itu adalah 6. Yeay! Oke, lanjut. Median data berkelompok. Nah, ternyata yang memiliki data berkelompok itu tidak hanya rata-rata, teman-teman, juga median. Mutia, apa sih rumusnya kalau misalkan kita mencari median data berkelompok? Kan kalau misalkan rata-rata tadi sigma FI dikali FI per FI. Nah, sekarang kalau misalkan median data berkelompok apa sih? Oke, sekarang akan saya jelaskan. Median data berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan L ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif per FI dikali K. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena ternyata keterangannya saya lupa ubah. Karena tadi saya mendapatkan dari referensi di Google bahwasannya rumusnya itu median sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 2 dalam itu N per 2 itu dalam kurung juga dikurang F kumulatif tutup kurung per FI baru dikalikan K. Nah, cuman L dan TB itu tidak masalah karena yang berbeda hanyalah hanya hurufnya saja begitu. Cuman maksudnya itu sama. L dan TB itu sama-sama menunjukkan tepi bawah kelas median. Berarti keterangannya apa? Net yang ini net berarti median. TB atau L di sini di rumusnya saya menuliskan L berarti itu sama dengan TB tepi bawah kelas median. Lalu N banyak data, F kum adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FI frekuensi di kelas median. K adalah panjang kelas. Teman-teman, kita harus membedakan frekuensi kumulatif dan frekuensi kelas median. Nanti saya akan menjelaskan ini pada contoh soal. Saya juga akan menjelaskan contoh soal dan juga latihan yang Bapak berikan sebelumnya, Bapak Alfon. Oke, selanjutnya kita sampai ke modus. Modus. Bapak Alfon di kelas mengatakan modus itu bukan modal dusta ya. Nah, betul teman-teman. Modus itu bukan modal dusta, tapi modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Untuk menentukan modus, biasanya pada data tunggal dibuat tabel frekuensi data tunggal agar memudahkan dalam menentukan frekuensi tiap data. Lalu, temukan data dengan frekuensi terbesar. Nah, teman-teman, cara menentukan modus itu kita lihat dari frekuensinya. Artinya, yang sering muncul dalam sebuah nilai. Oke, saya misalkan. Saya mempunyai 7 data. Oke, saya memiliki 7 data. Apa saja sih teman-teman 7 data tersebut? Saya lahir di tanggal 3. 03 12 2005. Oke, tidak jadi kosong. Jadinya 3 1 2 2 0 0 5. Artinya angka berapa atau data yang nomor berapa yang sering muncul? Tadi saya menyebutkan 3 1 2 2005. Artinya ada 2 angka yang sama. Berarti data saya
saya itu menunjukkan bahwasanya ada dua yang sering muncul. Karena ada dua, itu tidak tersinkron, teman-teman. Oke, kita ganti angkanya. Kita contohkan angkanya adalah 5, 7, 7, 1, 9, 3, 2. Jadi, berapa angka yang sering muncul? Betul, angka yang sering muncul adalah angka 7. Karena saya menyebutkan tadi angka 7 itu 2 kali. Selain itu, semuanya 1 kali. Untuk data per kelompoknya, kita bisa melihat. Ini rumusnya. Modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali K. Mutia, coba sih kamu jelaskan. Apa sih M0 maksudnya sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K itu? Oke, akan saya jelaskan. M0 adalah modus data kelompok. TD ini sama dengan yang sebelumnya, TD itu sama dengan L. Cuman, hurufnya ada yang saya ganti. L itu tetap di bawah kelas modus. Lalu D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Lalu D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Lalu K adalah panjang kelas. Sebelumnya, kepada Bapak Alphonse, saya meminta maaf, dikarenakan pada keterangan ini, saya banyak sekali kesalahan penulisan, yaitu kesalahan memang bersumber dari saya, jadi saya minta maaf kepada Bapak. Oke. Selanjutnya, itu apa saja hubungan antara nean, median, dan modus. Nah, di sini saya ada menunjukkan kurva condong ke kanan, artinya kurva positif, lalu simetris, artinya kanan dan kiri itu sama, lalu condong ke kiri itu adalah kurva negatif. Oke, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kurva simetris. Saya akan memulai dari yang nomor 2. Tidak. Agar lebih sinkron, saya akan memulai dari yang nomor 1 saja. Yaitu condong kanan kurvanya. Kurva condong ke kanan atau condong negatif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan modus. Penyebab dari peristiwa ini adalah adanya nilai ekstrem terendah yang memengaruhi nilai rata-rata hitung. Data sampel atau populasi pada umumnya relatif tinggi dan ada beberapa data yang nilainya ekstrem sangat rendah. Hal ini menyebabkan nilai rata-rata terdorong untuk turun. Dalam kondisi demikian, maka nilai rata-rata hitung tidak terlalu baik digunakan dibandingkan dengan ukuran median dan modus. Selanjutnya adalah simetris. Kurva simetris adalah kurva di mana sisi kanan dan sisi kirinya itu sama. Sehingga kalau dilipat dari titik tengahnya, maka akan ada dua bagian yang sama. Untuk kurva yang simetris, maka nilai untuk rata-rata, median, dan modus sama. Kurva simetris juga dapat dikatakan sebagai kurva dengan kecondongan 0. Oke, selanjutnya adalah kurva condong ke kiri atau kurva negatif. Apa sih kurva condong ke kiri atau kurva negatif ini? Nah, saya akan menjelaskan. Jadi, kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrem tinggi yang memengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruhi. Pada kejadian seperti ini,
Data sampel atau populasi pada umumnya bernilai rendah, tetapi ada beberapa data ekstrim yang bernilai sangat tinggi yang mendorong nilai rata-rata meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini saya memberikan sebuah soal yang dapat kita cari nean, median, dan modusnya teman-teman. Masih ingat nggak? Median, nean, dan modus itu apa? Nean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Kita harus selalu mengingat itu, agar pada UTS kita bisa berhasil. Amin. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada langkah-langkah untuk mencari nean, modus, dan median. Nah, sebelumnya tadi kan di soalnya kita hanya mengetahui nilai dan frekuensi. Ini diberikan oleh soal. Nilainya ada 10 sampai 20 dengan frekuensi 2, 21 sampai 31 dengan frekuensi 8, 32 sampai 42 dengan frekuensi 15, 43 sampai 53 dengan frekuensi 7, 54 sampai 64 dengan frekuensi 10, 65 sampai 75 dengan frekuensi 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif. Bagaimana Mutia cara mencari frekuensi kumulatif? Cara mencari frekuensi kumulatif adalah dengan menjumlahkan nilai frekuensi. Misal, nilai frekuensi itu 2, di bawahnya itu 8, berarti 2 tambah 8, 10. Maka nilai frekuensi kumulatif yang kedua itu 10. Lalu 10 ditambahkan 15, jadi 25. Lalu ditambahkan dengan 7, jadi 32. Tambahkan 10, jadi 42. Tambahkan 3, jadi 45. Lalu XI-nya berapa? XI itu masih ingat teman-teman? Nilai tengah kelas. Berapa XI nilai tengah kelas? Menurut sumber yang saya baca, XI memang tengah kelas. Tunggu, mari kita cek kembali. XI. Betul, nilai tengah kelompok. Data PI. Cara mencari XI adalah 20 dikurang 10 dibagi 2. Oh tidak, saya juga lupa ini teman-teman. XI. Tunggu sebentar ya. Saya harus membaca kembali agar nantinya saya tidak lupa lagi. XI adalah nilai tengah kelas. Benar, nilai tengah kelas. Cuma saya lupa bagaimana cara mencarinya ya. XI. Cara mencari nilai tengah kelas. XI. Ya Allah, padahal saya tadi sudah belajar teman-teman, tapi saya bisa-bisanya lupa. Nilai tengah XI. Maaf ya teman-teman, saya tidak bisa menjelaskan karena saya lupa. Tapi kalau saya tidak salah itu saya benar tadi pagi. Nah, saya benar. Dapatnya itu 9,2. Kalau tidak salah itu dari 19,2 dikurang 10. Tapi di sini saya mendapatkan XI-nya 20 dikurang 10, tapi kenapa 15 ya? Oke, karena menurut data ini XI-nya 15, kita anggap saja dulu 15 ya teman-teman. Lalu FI, X, XI.
Itu artinya Fi-nya dikali X, dikali Xi-nya. Frekuensi kumulatif dikali Xi, jadinya 30. Kalau tidak salah ini untuk mencari rata-rata ya. Oke, pertama NEM. X bar rata-rata sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, kita bisa melihat Fi dikali Xi ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan 1929. Lalu, sigma Fi adalah ini frekuensi kumulatif paling bawah 45. Sehingga ketika 1929 dibagi 45, kita mendapatkan jawabannya 42,87. Lalu kita akan mencari median. Median rumusnya adalah TB atau L ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatif per Fi dikali K. Median sama dengan, nah, nilai tengah. Cara mencari nilai tengah, kita sudah tahu tadi ya, bahwa kita harus mencari nilai tengah-tengahnya, teman-teman semua. Nilai tengah-tengahnya kita mendapatkan itu adalah, jadi 10 sampai 20 ya. Kalau kelas itu kita dapatkan dari 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30. Ini apa? 11. Makanya kelasnya itu 11. F-nya 15 karena pada median kita melihat frekuensi di mediannya. Setelah kita melihat median, kita lihat frekuensinya itu berapa. Itu yang sama dengan nilai median tersebut. Karena 15 berarti 32 sampai 42 adalah nilai mediannya. Frekuensinya 15, frekuensi kumulatifnya 25, Xi-nya 37. Nah, sekarang kita bisa lihat apa tadi L itu? L. Tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas mediannya adalah 31,5. Kenapa? Karena di sini 32. Nilai tepi kelas itu, tepi bawah itu dikurang, tepi bawah itu nilai kelas paling bawah dikurang 0,5. Harapannya 31,5. Ditambah N. Ini jumlah data 45 per 2 memang rumusnya. Dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya itu bukan dari kelas median, melainkan sebelum kelas mediannya, yaitu 10. Tapi kenapa ini? Dibagi frekuensi. Frekuensinya itu di kelas median, yaitu 15. Maka median sama dengan 31,5 ditambah 9,17. Maka mediannya adalah 40,67. Selanjutnya, itu modus. Nilai yang sering muncul. Modus adalah TB atau L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K. Maka L itu tadi adalah tepi kelas, ya, tepi kelas bawah ditambah 7 per 7 ditambah 8. Kalian harus ingat bahwa D1 itu apa tadi? D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus yang sering muncul kita lihat dari frekuensi paling tinggi, yaitu 15 juga. 25 dikurang 10 dapat jawabannya 15.
Ya kan? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 15 dikurang 8, 7. Per, disebutnya berapa tadi? 7, ditambah 8. Frekuensi kelas modus dikurangi 15 dikurang 7, dapat hasilnya 8. Maka 7 per 7 tambah 8 dikali 11. Jawabannya 31,5 ditambah 5,13. Maka modusnya adalah 36,63. Oke, sekarang kita akan membahas latihan soal yang diberikan oleh Bapak Alfon. Mari kita baca. Halaman, kalau tidak salah itu saya halaman 100. Benar. Dunia perbankan belakangan terjadi persaingan ketat dalam menawarkan berbagai produk jasa perbankan guna meningkatkan fee-based income. Fee-based income adalah pendapatan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain spread-based atau net interest margin NIM. Meningkatnya persentase fee-based income dibanding NIM, pendapatan bunga bersih, dikhawatirkan akan mendegradasi fungsi bank sebagai agent of development, terutama dalam mendukung pengembangan sektor real. Berikut persentase fee-based income terhadap NIM beberapa bank pada tahun 2011 yang diolah berdasarkan informasi dari berbagai artikel di situs internet. Pertama, nama banknya itu bisa dilihat. Pertama, hitunglah rata-rata persentase fee-based income, median, dan modusnya. Aduh. Baik. Di sini saya sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Pertama kita akan mencari rata-rata. Nah, ini dia. X bar sama dengan sigma F dikali X per N. Semua rata-rata itu kita tambahkan, lalu kita bagi dengan berapa banyak data. Semua data yang kita dapatkan dari soal ini, itu kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat, Bapak bisa lihat, bahwa di sini ada 48,13, ada 16,27 dan lain-lain. Lalu dibagi banyak datanya. Setelah saya menjumlahkan seluruh datanya itu ada 11. Maka dibuat dibagi 11. Seluruh data itu dibagi dengan 11. Jawabannya adalah 32,24. Lalu kita lihat median. Nah, Bapak dan teman-teman, dalam mencari median kita harus mengurutkan. Itu bisa dari yang terkecil, bisa dari yang terbesar, itu terserah pada kita sendiri-sendiri. Di sini Bank Mandiri 48,13, BRI 16,27, dan seterusnya. Lalu saya memutuskan untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Satu, berapa, kita harus tahu dulu berapa jumlah data yang kita taruh di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Maka yang di tengah-tengah adalah 6. Ini ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 35,94. Maka mediannya adalah 35,94. Lalu modus, nilai yang sering muncul. Sedangkan di sini semuanya sama rata. Sama seperti yang saya contohkan dari awal-awal, ada modus yang saya bicarakan bahwa 0 dengan 2 tadi itu sama. Maka tidak ada yang nilai sama, maka data tersebut tidak memiliki modus. Maka yang tadi itu tidak memiliki modus, karena di sini juga tidak ada yang sama, maka tidak memiliki modus. Oke, selanjutnya. Jelaskan hubungan antara ketiga ukuran pemusatan tersebut. Di sini saya menjawab bahwa nilai rata-rata 32,24 itu kurang dari dibandingkan median 35,94. Dengan demikian, total poligon dari data ini
condong ke kanan. Kenapa? Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya yang condong ke kanan itu bagaimana. Yang condong ke kanan, saya akan bahas lagi ya, bahwa yang condong ke kanan itu adalah adanya nilai X yang terendah. Nah, ini menyebabkan nilai cenderungan nilai rata-rata hitung tidak terlalu baik digunakan dibandingkan dengan ukuran median dan modus. Oke, selanjutnya, data sampel atau populasi pada umumnya relatif tinggi dan beberapa data XC, apa itu katanya? Dan beberapa data ekstrim yang rendah sehingga nilai rata-rata terdalam turun. Selanjutnya, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran yang baik? Dalam kasus ini, karena rata-rata hitungnya lebih kecil dibandingkan median, maka tidak dapat dijadikan ukuran yang baik. Sebaliknya, median yang menjadi ukuran yang lebih baik. Selanjutnya yang D. Apabila ada data yang ekstrim, itu data apa? Ada. Data yang ekstrim itu adalah data yang sangat rendah, yaitu data pada bank OCBC NIST yang persentasenya hanya 3,04. Karena waktu saya hanya tinggal 3 menit, maka saya akan membacakan kesimpulan. Ini kesimpulannya. Ini adalah latihan yang telah saya buat dan saya kumpulkan kepada e-learning. Karena ini telah dikumpulkan, semoga Bapak bisa membacanya nanti di e-learning. Oke. Di sini kita bisa sama-sama bisa melihat bahwa Mean atau rata-rata memiliki dua rumus, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Kalau misalkan pada data kelompok, itu sigma FI kali XI per sigma XI. Kalau di buku, data tunggal itu adalah Fx per N, seluruh X dikali bagi N. Lalu rumus median itu juga ada dua, tunggal dan kelompok. Data tunggalnya mencari nilai tengah, seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalkan ganjil, bisa langsung tengah. Kalau misalkan genap, itu yang di tengah-tengah ini ditambah atau dijumlahkan lalu dibagi dua. Untuk data kelompoknya itu ada L ditambah N per 2 dikurang F kumulatif per FI dikali K. Nah, teman-teman, F kumulatif dan FI itu berbeda. Selanjutnya, itu ada keterangannya, dan adalah median, TDT di bawah atau LT di bawah, frekuensi kumulatif, itu sebelum, bukan di kelas mediannya, lalu FI itu di kelas mediannya, lalu sepanjang kelas, lalu data kelompok M0 sama dengan, saya baru ingat teman-teman, di bawah itu adalah, kalau misalkan kita lihat lagi cukup nggak ya waktunya, di bawah itu, nah ini misalnya 32 ditambah 31 dibagi 2. Menurut saya jawabannya itu. Mari kita coba lihat di kalkulator. Agar lebih pasti. 32 ditambah 31. Betul. Yeay. Saya benar. Maka TB-nya 31,5. Saya ingat. Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya sudah paham. Selanjutnya data modus. Rumus modus yang sering muncul itu M0 sama dengan TD ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali K. Keterangannya modus data kelompok, TD di bawah kelas, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sudahnya, dan K adalah panjang kelas. Oke.
Sudah 40 menit saya menjelaskan materi ini. Semoga apa yang saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alfon, karena tanpa Bapak Alfon mungkin saya tidak bisa mengerti. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.